Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang audit sistem informasi. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengenalan tentang diri saya, kemudian pengertian audit sistem informasi, latar belakang audit sistem informasi, tujuan audit sistem informasi, tahapan audit sistem informasi, dan beberapa framework dari audit sistem informasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, kenalkan, nama saya Muhammad Najib, NPM 2082011201011 dari kelas audit informasi A, prodi sistem informasi. Alamat saya ada di Kabupaten Jombang. Teman-teman bisa memanggil saya Najib. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama adalah pengertian dari audit sistem informasi. Di sini saya mengambil dua pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Bapak Ron Weber, yang mengartikan audit sistem informasi adalah sebuah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Sedangkan adapun juga pengertian dari Putu Agus Swastika dan Lanang Agung Retia Putra, yang mengartikan audit sistem informasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah pengendalian sistem informasi telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pengamanan aset, integritas data, efektivitas, dan efisiensi. Oke, kita next. Lalu apa sih yang melatar belakangi sebuah organisasi atau perusahaan melakukan audit sistem informasi? Oke, di zaman perkembangan teknologi saat ini, kebanyakan perusahaan sekarang aktivitasnya bergantung pada teknologi informasi. Nah, adapun kegagalan dalam penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan banyak kerugian yang cukup besar, baik berupa material maupun non-material. Nah, kelancaran teknologi informasi dalam mendukung perusahaan akan berdampak pada kelancaran aktivitas suatu perusahaan. Nah, hal inilah yang menjadikan audit sistem informasi perlu dilakukan, karena mengingat besarnya risiko penggunaan teknologi informasi yang harus dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Nah, beberapa risiko tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada kehilangan data, kemudian kesalahan pengambilan keputusan, kemudian penyalahgunaan komputer, kemudian nilai investasi, kemudian aspek privasi, kemudian kesalahan pengoperasian komputer, dan yang terakhir evolusi teknologi. Lalu beberapa tujuan adanya audit informasi menurut Gondo Dioto Santoyo tahun 2007. Yang pertama adalah pengamanan aset. Nah, aset ini seperti software, hardware, file data yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan aset oleh pihak internal. Kemudian ada efektivitas sistem. Nah, sebuah sistem informasi dikatakan efektif apabila sistem tersebut telah dirancang dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk efisiensi sistem. Nah, di sini sebuah sistem informasi bisa dikatakan efisien jika sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya yang seminimal mungkin. Kemudian selanjutnya ada menjaga integritas data. Nah, jika data suatu perusahaan atau organisasi tidak terjaga dengan baik, maka perusahaan dapat memiliki informasi atau laporan dari perusahaan tersebut yang tidak benar. Nah, hal ini berdampak pada integritas data. Kemudian ketersediaan di sini menjaga ketersediaan sistem akan menghindari terjadinya gangguan terhadap sistem. Contohnya seperti sistem down atau
gangguan terhadap sistem lainnya. Kemudian kerahasiaan. Nah, menjaga kerahasiaan berarti melindungi akses informasi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang terakhir ada kehandalan, yang berarti berhubungan dengan keakuratan manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tahapan secara umum atau proses secara umum audit sistem informasi. Nah, di sini secara umum menurut ISAKA atau panjangannya Information System Audit and Control Association pada tahun 2016 memberikan gambaran umum tentang proses audit sistem informasi yang terdiri dari 3 fase utama, yaitu planning, fieldwork atau documentation, dan reporting atau follow up. Nah, sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar. Nah, dari beberapa fase tersebut, di dalamnya juga terdapat proses-proses yang lainnya, seperti di tahapan planning. Di situ terdapat beberapa fase seperti determine audit subject, define audit objective, set audit scope, perform pre-audit planning, dan determine prosedur. Kemudian di fase fieldwork and documentation terdapat beberapa fase seperti acquire data, test controls, issue discovery and validation, dan document results. Kemudian di fase terakhir yaitu reporting phase terdapat beberapa proses atau fase. Yang pertama ada gather report requirement, yang kedua draft report, yang ketiga issue report, dan yang terakhir follow up. Nah, audit sistem informasi ini juga memiliki beberapa framework dalam prosesnya. Beberapa framework atau kerangka kerja yang umumnya digunakan dalam melaksanakan kegiatan audit sistem informasi, diantaranya yaitu yang pertama ada framework COVID. Framework COVID sekarang ada COVID 5 dan COVID 2019. Nah, COVID ini kepanjangannya adalah Control Objective for Information and Related Technology. Nah, framework COVID ini merupakan framework atau kerangka kerja terstandar bagi manajemen teknologi informasi yang dikeluarkan oleh IT Governance Institute atau ISAKA. Kemudian yang kedua ada framework COSO atau kepanjangannya yaitu Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yang framework ini berfokus untuk membangun kontrol untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengurangi resiko dengan mengkategorikan level dalam suatu organisasi, pelaporan finansial, dan kepatuhan. Nah, COSO ini sudah diperkenalkan dari mulai tahun 1992. Kemudian yang ketiga ada framework ITIL. Di sini sekarang terdapat framework ITIL 4. ITIL 4 ini kepanjangannya adalah Information Technology Infrastructure Library, yang fokusnya terhadap audit manajemen layanan IT untuk menyelaraskan layanan IT di organisasi dengan kebutuhan bisnis organisasi. Dan yang keempat ada framework untuk audit keamanan sistem informasi, yang biasa digunakan adalah menggunakan ISO 27005. Kemudian ada juga framework NISP. Kemudian ada framework juga yang lain seperti Octave, Allegro, dan framework yang lainnya. Nah, itu saja pembahasan tentang gambaran umum audit informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.